Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 10 Desember tahun 2025, kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dengan Yohanes pasal yang 11 ayat 54. Kita awali dengan doa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, panjang sabarmu, berlimpah kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan marifat untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan pasti memerdekakan kami. Kami menyambut, menerima dengan hati terbuka akan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-54 yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Therefore, Jesus no longer walked openly among the Jews, but went from there into the country near the wilderness to a city called Ephraim, and there remained with his disciples. Di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa, Injil Yohanes menggunakan istilah orang Yahudi, the Jews, untuk merujuk pada para pemimpin agama Yerusalem. Dan mereka setia, dan mereka yang setia mengikuti mereka. Jadi pengikut ahli agama di Yerusalem ini, bersama dengan ahli agama ini, para orang-orang Farisi ini disebut sebagai the Jews. Nah, setelah mujizat spektakuler Yesus membangkitkan Lazarus yang telah kita bahas dalam Yohanes 11 ayat 39-44, para pemimpin tersebut merespons dengan mengupayakan kematian Yesus. Tertulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 48 sampai 53. Nah, upaya-upaya sebelumnya untuk menangkap atau membunuh Yesus bersifat tidak resmi. Ya, mereka belum kompak di dalam hal ini. Dan sebagian besar tidak terkoordinasi. Nah, tertulis dalam Yohanes 7 ayat 44 sampai 46, Yohanes 10 ayat 39. Yohanes 7, 44 sampai 46, dan Yohanes 10 ayat 39. Nah, kini setelah bertemu dan memutuskan dalam sebuah dewan, para pemimpin agama telah menjatuhkan hukuman mati secara resmi tanda petik kepada Yesus dan akan mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk berusaha menangkap dan membunuhnya. Jadi keputusan telah dijatuhkan sebelum diadili secara resmi di pengadilan. Ini off banget ya pemerintahan. Hal ini tentu saja tetap harus dilakukan secara pribadi karena kerusuhan dan keresahan adalah hal yang ingin dihindari oleh orang-orang Yahudi ini. Ya. Nah, ini bukan pertama kalinya Yesus menjauh, menyingkir tanda petik dari pengaruh para pemimpin agama Yerusalem. Setelah argumennya setelah argumen sebelumnya, Yesus juga telah menjauh. Yohanes 10 ayat 39 sampai 40. Itulah sebabnya dia tidak hadir ketika Lazarus pertama kali jatuh sakit. Ya, Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Jika kita melihat Yesus melakukan taktik menjauh, tanda petik menyingkir, bukan berarti dia takut, tapi dia secara sadar mengetahui waktunya belum sampai. Jadi dia tidak perlu berurusan dengan orang-orang tersebut. Nah, kalau kita mengetahui di dalam pelayanan kita, untuk melakukan suatu tindakan pelayanan itu belum sampai waktunya, jangan kita mendahului Tuhan untuk membantu Tuhan menggenapi apa yang belum disuruh. Itu penting, ingat itu. Ya, Abraham dengan Sarah
Tunggu anak perjanjian ini. Sarah mau bantu. Dia suruh Hagar. Ya udahlah. Tuanku, dia panggil Abram tuanku. Hampiri saja gundikku. Ingin membantu. Ini kan menimbulkan masalah sampai hari ini. Jadi kalau belum sampai waktunya, tunggu. Yesus pun menunggu untuk tidak menimbulkan keributan, untuk tidak memancing keributan, dia menghindar. Itu kata yang lebih tepat daripada menyingkir. Menghindar dari kerumunan orang-orang yang ingin merebut nyawanya ini. Nah, ini kan adalah wisdom, ini adalah hikmat yang dipergunakannya. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kehendak Allah Bapanya. Waktunya belum cukup, waktunya belum digenapi. Ya. Nah, ini kan bukan pertama kalinya tadi kita katakan bahwa dia memisahkan dirinya dari kumpulan orang-orang yang mencabut nyawanya ini. Menyingkir, tanda petik lagi. Ya. Situasi yang digambarkan di sini membuat peristiwa-peristiwa mendatang menjadi lebih dramatis. Para kritikus bertanya-tanya, apakah Yesus akan datang kembali ke Yerusalem untuk Paskah yang akan datang ini, akan diselenggarakan di Yerusalem ini? Mereka bertanya, karena mereka mengerti Yesus tahu bahwa orang sedang mengincar nyawanya, bahwa dia tanda petik menjadi buronan kaum Farisi ini, orang Saduki, para imam orang Yahudi ini. Dia tahu. Pertanyaan apakah dia hadir? Padahal Paskah ini adalah salah satu event penting di mana setiap pria dewasa Yahudi diwajibkan hadir. Karena itu Yerusalem menjadi penuh sesak pada waktu itu. Ya. Jadi bayangkan mengancam dia ini. Karena itu muncul pertanyaan seperti demikian. Hadir nggak dia ya? Yesus pasti hadir. Cuma buat sementara ini, dia menjauhkan dirinya untuk menghindari keributan dengan orang-orang yang mencari dia. Ya. Secara rohani dapat kita katakan tanda petik di sini, Allah Bapa menyembunyikan dia pada saat ini. Supaya dia tidak terdeteksi oleh para lawannya ini. Yesus di sisi lain selalu bergerak dan bertindak sesuai dengan God's timetable, garis waktu ilahi. Yohanes 7 ayat 6 sampai 8, Yohanes 7 ayat 6 sampai 8, Markus pasal 14 ayat 41 juga mengisahkan tentang God's timetable ini. Ya. Itulah salah satu alasan dia mengecilkan pengumuman besar apapun tentang perannya sebagai Mesias. Dia nggak mau gembar-gemborkan. Aku ini Mesias, aku ini enggak. Dia low profile banget. Cuma orang harus mengerti dari pelayanannya, buah pelayanannya. Mujizat yang dikerjakannya. Orang harus tahu bahwa dia membangkitkan Lazarus bukan karena doa, tapi memberikan perintah. Para nabi berdoa untuk membangkitkan orang mati. Yesus tidak berdoa, dia memberikan perintah. Yang lalu kita juga berbicara, kalau para nabi ingin berbicara atas nama Tuhan, mereka mengatakan, thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah sekalipun mempergunakan formula ini. Verily, verily, I say unto you. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Harusnya orang mengerti dari tata cara dia berkata-kata. Dia memberikan decree bahwa dia itu Tuhan. Saya berpikir kita sebagai hamba Tuhan sebaiknya jangan menggunakan I declare and I decree. Tapi kita dapat mengatakan I declare, tapi kita tidak dapat mengatakan I decree. Karena kita tidak memiliki kuasa untuk memberikan decree ini. Tuhan yang memiliki ini. Lazarus, I say unto you, come forth. Dia memberi perintah kepada angin ribut, I say unto you, peace. Dia tidak berdoa, dia memberikan perintah. Perintah itu diberikan dengan kuasa, angin ribut tunduk, orang mati bangkit. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Ini perintah. Lazarus yang sudah mati, yang seharusnya tidak dapat mendengar, rohnya mendengar,
panggilan, seseorang yang menyebut namanya ini. Ada kuasa di dalam itu. Dia itu Tuhan. Harusnya orang-orang Farisi ini mengingat akan hal tersebut. Bukankah mereka sedang menunggu Mesias? Mesias di depan mata mereka, instead of learning from him, mereka membentuk plot untuk membunuhnya. Mereka kehilangan kesempatan. Ya, itulah salah satu alasan mengapa Yesus tidak menggembar-gembor bahwa dia itu Mesias, supaya jangan terjadi keributan. Nah, dalam apapun yang tampak seperti pembalikan yang mengejutkan, Yesus akan segera secara terbuka menerima gelar dan pujian pada saat dia memasuki Yerusalem untuk menggenapi nubuat yang sudah diberikan kepadanya. Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang menggelarkan pakaian mereka, jubah mereka di lantai. Orang yang sama 1 minggu kemudian berubah, salibkan dia. Perlu kita pertanyakan, apakah mereka sungguh-sungguh pengikut Yesus yang percaya kepadanya, sehingga mereka menjeritkan Hosana, seminggu kemudian salibkan dia. Kita harus mengoreksi diri kita, memikirkan juga tentang hal ini. Jangan sampai, seperti kata Alkitab, jangan sampai ada mata air yang sama mengeluarkan dua macam rasa. Hanya satu. Kalau Allah yang adalah sumber air kehidupan tersebut ada di dalam kehidupan kita, kita hanya mengeluarkan suatu pernyataan, nggak boleh dua. Bahwa kita mencintai Yesus, itu terbukti dari perilaku kita. Itu penting. Di dalamnya, jangan sampai mengatakan Hosana, tapi salibkan dia. Ya. Tentu saja ini sama sekali bukan perubahan, melainkan hanya kedatangan momen yang telah lama dinantikan itu. Ya. Yohanes 11 ayat 54 adalah ayat yang penting yang mengungkapkan apa yang terjadi setelah Lazarus bangkit dari kematiannya. Sekali lagi, ayat tersebut berbunyi, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Nah, berikutnya kita lihat konteks dari uraian ini. Yang pertama ada kebangkitan Lazarus yang merupakan ajang kemarahan orang-orang Yahudi ini. Ayat-ayat sebelumnya menggambarkan salah satu mujizat Yesus yang paling dahsyat. Ya. Apa itu? Mujizat yang paling dahsyat. Orang yang sudah mati 4 hari yang bernama Lazarus dibangkitkan atas dasar perintah, bukan doa. Mujizat ini merupakan tanda terakhir yang tidak dapat dibantah dari identitas ilahi Yesus sebagai I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang berani memberikan pernyataan akulah kebangkitan dan hidup, dan kemudian memberikan perintah, menyatakan otoritas itu sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Aku artinya memiliki otoritas untuk membangkitkan orang, dan memberikan kehidupan itu. Siapa aku? Ya Tuhan. Orang harus mengerti sebetulnya. Tapi mereka mengeraskan hati mereka untuk tidak melihat. Karena itu Alkitab juga mengatakan, mata melihat namun tidak melihat, telinga mendengar namun tidak mendengar. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini atau dengan kita? Sehingga kita tidak dapat mengerti apa yang dikatakan Alkitab. Nah, kemudian bagaimana setelah itu, setelah lihat Lazarus bangkit, bagaimana reaksi para pemimpin agama ini? Pertunjukan kuasa di depan umum ini merupakan titik terakhir bagi para pemimpin agama Yahudi, khususnya para imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka sudah terancam oleh popularitas Yesus yang semakin meningkat, apalagi membangkitkan orang mati tanpa doa tapi dengan perintah. Kebangkitan Lazarus yang membuat banyak orang percaya kepadanya, memperkuat tekad mereka untuk membunuhnya. Ini kan jelas-jelas kelihatan kebenciannya.
Mereka khawatir pengaruh Yesus akan memprovokasi orang Romawi untuk merampas kekuasaan dan bangsa mereka. Imam besar Kayafas pada waktu itu bahkan tanpa sengaja bernubuat bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yohanes 11 ayat 50. Nah, tentang ini telah kita bahas secara mendalam minggu lalu. Nah, apa makna daripada pengunduran diri Yesus ini? Mengapa dia menjauhkan diri dan pergi ke Efraim? Pengunduran diri yang strategis, bukan ketakutan, bukan strategis. Pengunduran diri Yesus ke Efraim bukanlah tindakan ketakutan atau bersifat pengecut, bukan. Ia tidak berusaha melarikan diri dari takdir ilahinya di mana ia telah ditentukan sebagai anak domba Allah yang akan disembelih dan dikorbankan. Ya, sebaliknya itu adalah langkah strategis untuk mengatur waktu kematiannya. Yesus telah menyatakan bahwa saatnya belum tiba. Yohanes 2 ayat 4. Yohanes 7 ayat 30. Waktu mujizat pertama dilakukan, air berubah menjadi anggur, dia juga berkata kepada Maria, waktunya belum sampai, belum tiba. Masih panjang perjalanannya. Nggak perlu terburu-buru menyatakan siapa jati dirinya. Ia tahu bahwa kematiannya harus terjadi exactly pada waktu yang telah ditentukan. Pada hari raya Paskah sebagai domba kurban, ya kan? Dengan mengundurkan diri, memisahkan diri dari orang-orang yang mencari nyawanya, ia terhindar dari penanggapan dini. Jadi dia taat kepada perintah Allah. Ini penting. Jika waktunya belum tepat, kita harus mendengarkan suara Tuhan itu dan patuh kepada suara Tuhan itu sendiri. Nah, kita lihat, piknik merupakan tempat peristirahatan bagi Yesus, di mana dia dapat menghabiskan sisa waktunya bersama-sama dengan muridnya untuk mengajar mereka secara pribadi sebelum ia disalibkan. Nah, peristirahatan di Efraim ini merupakan waktu yang tepat bagi dia, waktu saat teduh bagi dia dan murid-muridnya. Itu adalah momen jeda dari sorotan publik dan pertentangan sengit di Yerusalem. Walk away. Ini adalah waktu krusial bagi Yesus untuk dihabiskan bersama para pengikut terdekatnya, inner circle-nya. Memberikan pengajaran pribadi kepada mereka dan mempersiapkan diri mereka untuk peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ini penting. Sekalipun ini terjadi, masih ada murid yang menyangkalnya, kan, Petrus. Hal-hal yang seperti demikian. Ini menjadi contoh bagi kita bahwa bahkan Yesus dalam kemanusiaannya membutuhkan waktu istirahat dan ketenangan sebelum memulai karya agung salib. Sebelum masuk di dalam karya terbesarnya, mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Dia mengambil waktu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tentang penggenapan rencana Allah di dalam kehidupannya ini, sementara dia menunggu di Efraim ini. Seluruh rangkaian peristiwa, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kebangkitan Lazarus, keputusan Sanhedrin, Dewan Agung ini, untuk membunuh Yesus, dan penarikan diri Yesus, semuanya ini menyoroti kedaulatan Allah. Bahwa segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan waktu dan rencana Allah. Ya. Perbuatan jahat manusia yang dimotivasi oleh kecemburuan dan pertahanan diri pada akhirnya digunakan Allah untuk mewujudkan rencana keselamatannya yang telah ditentukan sebelumnya, bahkan jauh pada kitab Genesis pasal ketiga dan kelima, Kejadian 3 dan ke-15 maksud saya. Kejadian 3 ayat 15. Kita lihat itu. Pada waktu manusia pertama berbuat dosa, dan ini telah ditentukan
Sang Penebus itu akan datang. Kematian Yesus bukanlah suatu kebetulan, bukan. Itu adalah pengorbanan yang telah ditetapkan, yang telah dirancang sebelumnya, yang pasti akan digenapi pada waktu yang tepat. Sesuai dengan waktu Allah itu sendiri. Kita tidak dapat mempercepat. Nah, sekarang kita lihat Yesus menyingkir kemana? Ke Efraim. Makna Efraim itu apa? Sebagai tempat pengasingan terlebih dahulu kita lihat ya, dia pergi ke Efraim. Efraim adalah sebuah kota di wilayah dekat padang gurun, kemungkinan sekitar 19 km di timur laut Yerusalem. Kota itu cukup jauh dari keramaian kota dan cukup jauh dari bahaya politik yang sedang mengancam Yesus. Tetapi cukup dekat bagi Yesus untuk kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah ketika waktunya tepat. Kalau kita memikir hari ini 19 km kan dekat. Ingat waktu itu belum ada kendaraan ini. Jalan kaki atau keledai yang jalannya juga pelan. Ya. Efraim berarti apa? Ini adalah nama simbolis. Nama Efraim berarti berbuah 2 kali lipat. Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit mengaitkan hal ini dengan maknanya, beberapa penafsir melihat adanya paralel simbolis kematian dan kebangkitan Yesus ini. Tempat yang Yesus kunjungi dinamai berdasarkan kesuburan dan waktunya di sana merupakan periode pemenuhan dan persiapan pribadi sebelum buah utama dari pelayanannya, salib dan kebangkitan akan dihasilkan. Singkatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 11 ayat 54 adalah ayat transisi kunci yang menjelaskan mengapa Yesus menyingkir ya atau menghindar dari sorotan publik setelah mujizat Lazarus. Mengapa? Peristiwa ini menunjukkan kendali ilahi Yesus atas waktu, kehidupan, dan kematiannya. Menyoroti meningkatnya konflik dengan penguasa Yahudi dan menyiapkan panggung bagi menyiapkan panggung bagi masuknya Yesus yang terakhir dan penuh kemenangan ke Yerusalem untuk memenuhi tujuannya di Yerusalem. Orang akan menyambut dia dengan sorak-sorai. Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Yohanes 11:55, kita lanjutkan. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Menyucikan diri ini konteksnya mereka secara ritual ya. Sedangkan Yesus memberikan penyucian yang sungguh-sungguh dengan darahnya. And the Passover of the Jews was near. And many went from the country up to Jerusalem before the Passover to purify themselves. Ya. Nah, peristiwa yang dijelaskan dalam bab ini terjadi tidak lama sebelum Paskah. Ya. Selama perayaan-perayaan tersebut, orang-orang Yahudi yang tinggal dalam jarak tertentu diwajibkan untuk datang ke kota untuk menjalankan ritual tertentu ini. Dalam hal ini Paskah. Tercatat dalam Kitab Ulangan pasal 16 ayat 16. Hal itu sangat meningkatkan jumlah orang di dalam dan di sekitar kota Yerusalem. Karena alasan ini, para pemimpin politik seperti Pontius Pilatus yang biasanya tinggal jauh dari Yerusalem sengaja datang ke kota untuk mengawasi upaya penjagaan pendamaian ini. Jangan sampai begitu banyak orang terjadi kerusuhan. Keingintahuan tentang Yesus bermula dari peristiwa-peristiwa terkini. Menanggapi mujizat Yesus yang terakhir ini tentang kebangkitan Lazarus, para pemimpin agama telah memutuskan di bawah pimpinan dalam rapat Sanhedrin ini untuk secara aktif mengupayakan kematiannya. Jadi keputusan telah dijatuhkan sebelum Yesus diadili. Bayangin nih, bobroknya.
untuk mempertahankan garis waktu Allah, Yesus sekali lagi menjauhkan diri dari pengaruh langsung para pemimpin yang jahat ini. Banyak orang yang keluar masuk kota bertanya-tanya, apakah bahaya yang akan dihadapi Yesus cukup untuk membuat Yesus menghentikan kebiasaannya dan menghormati persyaratan perayaan. Jadi mereka pikir, kan nyawanya terancam. Apakah tetap dia datang untuk merayakan Paskah atau kan ancamannya dia tidak datang? Ini hanya mengungkapkan bahwa mereka tidak mengerti rencana ilahi tentang tujuan kedatangan Yesus. Ya. Yohanes 11 ayat 55 adalah ayat yang singkat namun penting yang menjadi dasar atau landasan bagi peristiwa-peristiwa dramatis pada minggu terakhir Yesus menjelang penyalipannya di Golgota. Ayat tersebut berbunyi, pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Keren kalau dengarnya menyucikan, padahal ini ritual. Ritual. Ya. Berikut adalah uraian penafsiran dan maknanya. Kita pelajari terlebih dahulu yang pertama, konteks Paskah. Ini Paskah terakhir. Setelah itu Yesus disalib. Ayat ini menandai awal dari akhir pelayanan Yesus di bumi. Kita mesti tahu, Yesus itu Allah. He knows the end from the beginning. Ini penting kita ingat. Perayaan Paskah yang disebutkan di sini adalah perayaan terakhir yang akan dihadiri Yesus sebelum kematian dan kebangkitannya. Injil Yohanes yang sedang kita pelajari ini menyebutkan beberapa perayaan Paskah. Tetapi perayaan Paskah yang satu ini adalah yang paling penting. Karena setelah ini Yesus disalibkan dan kemudian dia bangkit. Nah, berikutnya kita pelajari adalah tentang ziarah nasional. Paskah adalah salah satu dari 3 perayaan ziarah utama dalam kalender Yahudi. Dan setiap pria Yahudi, maksudnya yang sudah dewasa, diharapkan untuk pergi ke Yerusalem untuk merayakannya. Ini berarti populasi kota Yerusalem pada waktu itu, mengingat akan adanya perayaan ini, akan membengkak secara dramatis. Penuh. Tempat penginapan otomatis juga penuh. Menciptakan banyak orang untuk menghadiri peristiwa-peristiwa selanjutnya. Nah, detail ini menekankan sifat publik dari hari-hari terakhir Yesus dan dampak luas dari tindakannya. Ya, ini ditulis detail, mikronya ditulis. Nah, di sini kita belajar kembali akan adanya simbolisme anak domba. Bagi umat Kristen, penyebutan Paskah sangat simbolis. Sangatlah simbolis. Paskah Yahudi, dengarkan baik-baik, Paskah Yahudi memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir yang telah berlangsung selama 400 tahun. Mereka menjerit dan Allah mengirim Musa, di mana darah anak domba pada waktu tersebut digunakan untuk melindungi mereka dari malaikat maut. Mereka mengoleskan darah anak domba tersebut pada tiang-tiang pintu, pada ambang pintu. Jadi waktu malaikat maut melihat darah tersebut, rumah tersebut dilalui. Paskah, Allah berlalu. Ya. Yohanes Pembaptis telah menyebut Yesus anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Dan ayat ini menggambarkan peran Yesus sebagai anak domba Paskah yang utama, yang pengorbanannya akan membawa keselamatan. Ya. Jadi yang berikutnya tadi yang pertama kita belajar konteks Paskah. Yang sekarang yang kedua kita belajar tindakan penyucian. Tadi saya katakan penyucian itu hanya tindakan keagamaan. Ya. Penyucian seremonial. Frasa menyucikan diri
mengacu pada penyucian ritual yang diwajibkan oleh hukum Yahudi sebelum berpartisipasi dalam perayaan Paskah. Penyucian ini diperlukan bagi mereka yang telah menjadi najis secara seremonial karena berbagai alasan. Misalnya mereka menyentuh mayat, ya, mereka menyentuh jenazah, mereka mengeluarkan cairan tubuh tertentu, ya. Ironi spiritualnya seperti apa? Detail ini menyoroti ironi yang mendalam. Sementara orang-orang terlihat dan terlibat dalam penyucian lahiriah secara ritual dan bersifat seremonial ini, hati mereka seringkali dipenuhi dengan kenajisan rohani. Jadi yang dibersihkan itu kulit luarnya. Hati mereka busuk. Sementara mereka menjalankan seremoni penyucian diri, hati mereka dipenuhi kebencian untuk membunuh Yesus. Mana ada penyucian dalam bentuk yang seperti gini? Ini kan ritual, model yang dilihat dari luar. Sesungguhnya kan hati mereka nggak suci. Mereka datang ke dalam penyucian diri untuk niat membunuh Yesus. Bayangin itu. Evil banget. Jahat banget. Nah, hal ini khususnya berlaku bagi para pemimpin agama yang berencana untuk membunuh Yesus sebagai pemimpin agama yang akan memimpin ibadah. Menyucikan diri, tapi hatinya jahat. Mereka dengan cermat mengikuti hukum Taurat. Sucikan dirimu, ikuti seremoni, ritual. Secara hukum Taurat, mereka perhatikan itu dengan baik. Tapi apakah mereka menjalankan dalam arti penyucian yang benar? Namun sama sekali mereka kehilangan makna daripada penyucian diri tersebut. Mereka nggak ada itu. Yaitu menyembah Tuhan dengan hati yang murni, kombinasi antara ritual penyucian dan niat membunuh mereka menggarisbawahi apa? Kemunafikan mereka. Satu sisi mereka melakukan ritual penyucian diri, di sisi lain mereka ingin membunuh Yesus. Ini kan munafik. Mereka tidak datang untuk memberikan persembahan yang baik, untuk datang menyembah kepada Allah yang hidup. Shema Israel, hear O Israel, the Lord God is one. Kenapa nggak datang menyembah yang itu? Kenapa mesti berniat yang jahat? Ya. Kemudian kita melihat lagi, menyiapkan suasana konflik di sini. Pertanyaan Yesus seperti gini. Ayat-ayat berikut, yaitu dalam Yohanes 11 ayat 56-57, mengungkapkan bahwa orang banyak bertanya-tanya apakah Yesus berani muncul di Yerusalem mengingat para imam kepala dan orang Farisi telah mengeluarkan perintah untuk menangkapnya. Bukan persoalan berani atau tidaknya. Persoalannya adalah ini adalah ketetapan Allah. Dia datang dengan tujuan menyelamatkan orang berdosa dengan membayar upah dosa mereka. Titik. Sekarang kita tahu, tapi pada waktu itu kan belum terbuka mata orang. Nah, Yohanes 11 ayat 55 dengan menyebutkan kerumunan orang yang berkumpul menciptakan suasana antisipasi, menciptakan suasana ketegangan dan pengawasan. Muncul rencana melawan Yesus. Ayat ini menghubungkan kerumunan besar dengan dekret resmi untuk menangkap Yesus. Kebangkitan Lazarus telah mengintensifkan rencana melawan Yesus dan para penguasa yakin bahwa Yesus akan menjadi sasaran empuk selama masa Paskah yang sibuk. Singkatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 11 ayat 55 ini lebih dari sekadar penanda kronologis. Ayat ini menggunakan konteks Paskah Yahudi untuk memperdalam makna teologis dan dramatis dari minggu terakhir Yesus. Paskah orang Yahudi pada waktu itu adalah pembebasan kaum Yahudi dari slavery, dari perbudakan di bawah pimpinan Firaun. Dalam arti teologisnya pembebasan dari perbudakan dosa. Ya. Ini menyoroti kontras antara ritual keagamaan lahiriah dan kerusakan rohani batinnya. Satu sisi secara ritual menyucikan diri, di sisi lain secara batinnya berniat untuk membunuh Yesus. Munafik. Nah, ini menyiapkan panggung bagi kematian Yesus sebagai korban
dan menggarisbawahi suasana antisipasi dan permusuhan yang intens yang menyelimutinya di Yerusalem. Suasana itu menjadi tegang pada waktu itu. Khalayak ramai juga tahu something is about to happen. Kita lanjut dengan Yohanes 11 ayat 56. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datangkah juga ia ke pesta? Then they saw Jesus and spoke among themselves as they stood in the temple. What do you think? That he will not come to the feast? Paskah sudah dekat dan ini membawa banyak orang ke kota Yerusalem. Ramai ya pada waktu itu. Hari perayaan yang penting. Pria Yahudi diwajibkan seperti yang saya katakan tadi untuk ikut merayakan hari raya Paskah ini. Ya. Hal ini mengakibatkan, itu dapat dibaca tentang ketentuan ini dalam Ulangan 16 ayat 16 ya. Nah, hal ini mengakibatkan lonjakan populasi di kota Yerusalem selama hari raya tersebut. Demi menjaga ketertiban, para pemimpin politik setempat biasanya mengunjungi kota untuk merayakan hari raya tersebut. Meskipun mereka tinggalnya di tempat lain, tapi mereka hadir di sana untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Itulah sebabnya Pilatus yang tinggal di istananya sendiri berada di Yerusalem dan akan bersedia bertemu langsung dengan Yesus. Matius 27 ayat 2 menyebutkan itu. Ya. Orang-orang mungkin tidak tahu bahwa para pemimpin agama Yahudi telah sepakat di dalam rapat Sanhedrin ini untuk membunuh Yesus. Karena hukuman mati secara resmi bukan wewenang mereka untuk diberlakukan. Mereka nggak punya hak untuk menghukum mati Yesus. Ini adalah wewenang pemerintah Roma. Jadi kecil kemungkinan konsili akan mengumumkan hal itu kepada publik. Karena publik juga tahu mereka nggak punya hak. Berita seperti itu juga akan membuktikan bahwa pengadilan apapun yang Yesus jalani hanyalah tipuan. Karena keputusan telah diambil. Sudah diputuskan, dia harus mati. Ya. Dan itu beresiko menimbulkan murka orang banyak kalau itu dibeberkan sebelum waktunya. Markus 12 ayat 12, Matius 21 ayat 46. Sekali lagi Markus 12 ayat 12, Matius 21 ayat 46. Nah, namun para pemimpin agama sedang gencar mencari informasi tentang di mana mereka bisa menemukan Yesus secara pribadi agar mereka dapat menangkapnya. Ya, jauh dari kerumunan orang ramai ini. Nah, orang-orang yang keluar masuk kota tentu menyadari hal itu. Dan hal itu membuat mereka bertanya-tanya, mungkinkah Yesus akan menghindari kota itu alih-alih datang untuk merayakan Paskah? Kalau mereka tahu tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini, mereka akan tahu jawabannya, dia tetap hadir. Kalau mereka tahu itu, mereka tahu juga bahwa dia adalah Mesias. Kan itu. Nah, Yohanes 11 ayat 56 adalah ayat yang singkat namun penting dalam Injil Yohanes yang memberikan gambaran sekilas tentang suasana publik di Yerusalem tepat sebelum perayaan Paskah dan penyaliban Yesus. Yesus lahir di Bethlehem, disalibkan di Yerusalem. Nah, ayat tersebut berbunyi, mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? What do you think? Akan datang jugakah ia ke pesta? Berikut uraian penafsiran dan makna utamanya dari pengertian ayat ini ya. Konteksnya kota yang terjebak. Mengapa kota terjebak? Karena di sana ada acara khusus, acara Paskah. Yesus harus datang ke sana. Enggak ada kota lain, satu tempat. Jadi terjebak. Jadi mudah mengalokasikannya. To locate him, it's very easy. It must be in Jerusalem. Terjebak. Ya, Paskah sudah dekat. Ini adalah detail yang krusial. Paskah adalah salah satu dari 3
perayaan ziarah besar di mana semua pria diharapkan untuk pergi ke Yerusalem. Ini berarti kota itu dipenuhi orang-orang dari seluruh negeri dan sekitarnya, dan Yesus juga akan hadir di sana. Nggak ada jalan keluar, dia ada di sana. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat ini mengikuti sebuah peristiwa monumental terkini. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, merupakan ajang kemarahan para imam Yahudi ini. Mukjizat ini merupakan tanda yang kuat yang meneguhkan iman banyak orang, tetapi juga memicu tanggapan yang tegas dari para pemimpin agama Yahudi. Nah, keputusan resminya seperti apa? Imam-imam kepala dan orang Farisi, karena khawatir popularitas Yesus akan memicu intervensi Romawi dan kehancuran bangsa mereka, telah memutuskan untuk membunuhnya. Ya, mereka mengambil keputusan sebelum diadili. Mereka ini sebetulnya kan ilegal. Mereka bahkan telah mengeluarkan perintah umum bahwa jika ada yang tahu di mana Yesus berada, mereka harus melaporkannya agar ia dapat ditangkap. Enggak dikatain dibunuh, kasih tahu di mana, dia mau ditangkap aja. Jadi Yesus diberlakukan sebagai buronan. Kejahatan apa yang dibikin? Lantas diperlakukan dia sebagai buronan. Ya. Spekulasi rakyat itu seperti bagaimana? Ayat ini menggambarkan orang di pelataran bait suci, alun-alun Yerusalem mencari Yesus dan memperdebatkan kemungkinan kedatangannya. Hal ini menunjukkan beberapa hal. Jadi ada gambar kalau hari-hari ini kita lihat dikeluarkan oleh FBI, wanted, kemudian dikasih uang berapa begitu. Ini di alun-alun ada selebaran. Ya. Keingintahuan publik itu seperti apa? Yesus adalah sosok yang menarik perhatian publik pada hari-hari itu. Orang-orang telah mendengar tentang ajaran dan mujizatnya. Mereka tahu. Ya, beberapa orang sungguh-sungguh mencarinya karena iman atau rasa ingin tahu. Sementara yang lain mungkin ingin melihat orang yang kini menjadi pusat kontroversi tersebut. Bagaimana dia dan apa yang akan dilakukannya? Ada dua kubu ya jadinya. Orang ingin membunuhnya dan dari pengikut satu sisi dan orang pengikut Yesus yang ingin melihat, bertemu dan belajar iman ini dari dia. Suasana keraguan dan risiko. Pertanyaan seperti gini. Bagaimana pendapatmu? Akan datangkah juga ia ke Yerusalem, ke tempat pesta ini? Mengungkapkan ketidakpastian dan ketegangan yang terjadi. Di satu sisi, hukum Yahudi mengharuskannya untuk hadir di sana. Di sisi lain, para pemimpin agama telah menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Yerusalem merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Orang-orang bertanya apakah Yesus akan terhalang oleh ancaman terhadap nyawanya. Jadi ini merupakan bukan hanya kota yang terjebak, tapi merupakan dilema yang tak terucapkan. Maju kena, mundur kena. Ibarat kalau bahasa Indonesia makan buah si malakama. Ya, percakapan orang mencerminkan dilema yang dihadapi Yesus. Menjalankan kewajiban agamanya dengan menghadiri pesta perayaan Paskah ini atau menghindari bahaya. Hal ini menyoroti ketegangan antara misi Yesus di bumi dan pertentangan terhadapnya. Tapi dia datang membawa misi Bapa ini. Bahwa dia harus mati untuk membayar upah dosa. Pilihannya taat sampai mati. Ya. Makna teologis yang lebih dalam. Meskipun di permukaan ayat ini menggambarkan percakapan sederhana. Ayat ini mengandung makna teologis yang lebih dalam dari narasi Injil Yohanes. Membayangkan sengsara terlebih dahulu ya. Ayat ini merupakan pendahuluan langsung menuju minggu terakhir Yesus. Pertanyaan orang-orang, akankah ia datang ke pesta? Dijawab dengan ya yang kuat. Ya, Yesus tidak hanya akan datang ke pesta itu, tetapi ia akan melakukannya untuk memenuhi tujuannya sebagai anak domba Paskah yang diutus oleh Bapaknya, yang pengorbanannya membawa
penyucian dan keselamatan yang benar. Membawa penyucian, bukan penyucian ritual. Ini penyucian yang benar. Disucikan melalui iman di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Panggung sedang dipersiapkan untuk konfrontasi terakhir. Nah, kontras antara tujuan manusia dan ilahi. Rencana pemimpin agama dalam Yohanes 11 ayat 57 dan spekulasi orang-orang berakar pada kekhawatiran dan kecemasan manusia. Namun, pembaca tahu bahwa Yesus bertindak sesuai dengan rencana ilahi. Kita sekalian tahu tentang ini. Ia tidak menghindari bahaya, melainkan langsung menghadapinya. Sepenuhnya menyadari bahwa inilah waktu yang telah ditetapkannya untuk memenuhi misinya. Misi Allah Bapa. Ironi yang paling dahsyat itu seperti apa? Perayaan yang sama yang mengharuskan penyucian ritual, penyucian seremonial, Yohanes 11 ayat 55, justru menjadi latar belakang konspirasi dan spekulasi orang-orang. Hal ini menyoroti kesenjangan antara praktek keagamaan lahiriah dan batinia. Lahiriah dan batinia. Terlihat jelas. Orang-orang berfokus pada perjalanan fisik ke bait Allah. Perjalanan fisik ke bait Allah. Sementara anak domba Allah yang sejati, Yesus Kristus, akan melakukan perjalanan rohani menuju salib untuk memberikan penyucian yang sempurna melalui penumpahan darahnya di Golgota. Ya, bahkan jauh sebelum itu di Taman Getsemani dia sudah mencurahkan peluh yang bercampur darah. Penyucian sudah mulai terjadi. Alam pikiran. Singkatnya, Yohanes 11 ayat 56 adalah cuplikan kecil namun kuat dari ketegangan yang meningkat di Yerusalem. Kisah ini menangkap ketertarikan publik terhadap satu pribadi ini, yaitu Yesus. Kesadaran mereka akan bahaya yang akan Yesus hadapi. Dan spekulasi mereka tentang langkahnya selanjutnya. Sekaligus mempersiapkan panggung bagi peristiwa-peristiwa dramatis pekan sengsaranya. Ayat yang terakhir untuk Yohanes pasal 11, yaitu ayat 57. Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Now both the chief priest and the Pharisees had given a command that if anyone knew where he was, he should report it, that they might seize him. Secara resmi, para pemimpin agama di Yerusalem tidak memiliki kekuasaan politik untuk menghukum mati Yesus. Telah kita katakan tadi dalam Yohanes 18 ayat 31 tertulis. Ya. Pemerintahan Romawi membiarkan penduduk setempat memerintah diri mereka sendiri di bawah bimbingan gubernur yang ditunjuk oleh kekaisaran dan politisi lainnya. Orang-orang seperti Pilatus dan Herodes dapat menjatuhkan hukuman mati, tetapi keduanya tidak memiliki hubungan baik dengan Sanhedrin. Selain itu, Yesus telah mengumpulkan cukup banyak pengikut sehingga setiap serangan langsung akan ditanggapi dengan kerusuhan. Tertulis dalam Markus 12 ayat 12, Matius 21 ayat 46. Karena alasan-alasan tersebut, kecil kemungkinan konsili telah secara terbuka menyatakan niat mereka untuk membunuh Yesus. Mereka simpan ini. Sebaliknya, mereka mengeluarkan semacam buletin kuno yang menanyakan di mana Yesus berada. Ini bukan lokasi umum, melainkan lokasi spesifik. Jadi mereka juga membutuhkan bantuan masyarakat untuk menunjukkan di mana Yesus. Yang mereka maksud adalah seseorang memberitahu mereka di mana Yesus menginap pada malam hari atau ketika dia datang ke kota untuk merayakan Paskah. Yohanes 11 ayat 55. Nah, orang-orang menyadari bahwa Yesus adalah buronan dan bertanya-tanya apakah ia akan sepenuhnya menghindari kota itu. Yohanes 11 ayat 56 tadi. Nah, yang jarang orang duga adalah bahwa Yesus tidak hanya akan kembali ke Yerusalem, tetapi ia akan melakukannya dengan meriah dan penuh kemenangan. Sorak-sorai,
Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam atas nama Tuhan. Ya kan? Bisa dibaca nanti di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Momen itu merupakan peristiwa penting bagi karya keselamatan sepanjang segala masa sebelum Yesus akhirnya ditangkap, disalibkan, dan dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 57 adalah ayat yang ringkas namun krusial yang memberikan gambaran sekilas tentang meningkatnya ketegangan dan manuver politik terhadap Yesus Kristus. Ayat tersebut menyatakan, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Nah, bagaimana cara kita menafsirkan ayat ini? Dan signifikansinya itu seperti apa? Kita lihat konteks historis secara langsung ya. Kebangkitan Lazarus. Ini ajang kemarahan mereka. Ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelum Yohanes 11 ayat 57 menggambarkan salah satu mujizat Yesus yang paling spektakuler yang kita katakan tadi adalah membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari. Ia sudah berada di dalam cave, di dalam kuburan selama 4 hari. Tanda ini, sebagaimana Yohanes menyebutnya, merupakan pernyataan publik yang tidak terbantahkan tentang kuasa Yesus atas maut. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Reaksi bagaimana? Mujizat itu memiliki efek yang memecah belah sifatnya. Banyak yang menyaksikan percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Namun beberapa dari mereka yang melihat apa yang terjadi pergi untuk apa? Dan melaporkannya kepada orang-orang Farisi yang menyebabkan pertemuan darurat Sanhedrin, Dewan Tertinggi Yahudi. Keputusan Sanhedrin, Dewan Tertinggi Yahudi ini seperti apa? Dalam rapat dewan ini, para imam kepala dan orang-orang Farisi mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa jika mereka membiarkan Yesus melanjutkan, semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tentang ini telah kita bahas secara detail minggu lalu. Mereka khawatir akan mampu mempertahankan otoritas politik dan agama mereka di bawah kekuasaan Romawi. Nggak mungkin jadi. Jadi lebih baik satu orang matilah daripada ini terjadi. Itu nubuat yang disampaikan oleh Kayafas, imam besar yang ditunjuk oleh orang Romawi. Nubuat Kayafas, imam besar saat itu, Kayafas membuat pernyataan yang mengerikan dan profetik. Kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yohanes 11 ayat 49-50 telah kita bahas secara detail juga minggu lalu. Penulis Injil Yohanes mencatat bahwa Kayafas tanpa disadari bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu, tetapi untuk mengumpulkan anak-anak Allah yang telah tercerai-berai, termasuk kita. Makna Yohanes 11 ayat 57 itu seperti apa? Dekret yang paling dicari, most wanted. Yohanes 11 ayat 57 adalah hasil dari keputusan Sanhedrin untuk membunuh Yesus. Most wanted, dijadikan buronan. Dekret ini merupakan perintah resmi dan publik untuk penangkapannya. Dekret ini pada dasarnya setara dengan buletin serba-serbi atau poster orang yang dicari. Para pemimpin agama tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi, sehingga mereka perlu menangkapnya dan membawanya ke hadapan penguasa Romawi, khususnya Pontius Pilatus, untuk dijatuhi hukuman mati. Tidak ada jalan kembali. Ayat ini menandakan titik yang tidak bisa kembali, no turning point. That's it. Para pemimpin agama telah bergerak melampaui perdebatan dan pertentangan menuju konspirasi publik yang besar-besaran untuk membunuh Yesus. Keputusan telah ditetapkan, keputusan telah diambil melalui sidang Dewan Sanhedrin. Yesus harus mati karena mujizat terakhir yang dilakukannya, membangkitkan Lazarus. Kebangkitan Lazarus yang seharusnya menjadi bukti otoritas ilahi Yesus justru mengeraskan hati mereka dan memantapkan tekad mereka untuk melenyapkan Yesus, untuk membunuh Yesus. Nah, terdapat ironi. Ironinya seperti apa? Terdapat ironi yang mendalam dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Para pemimpin agama yang seharusnya menjadi gembala rohani Israel
kini secara aktif berusaha membunuh Mesias, Sang Gembala Agung yang mereka klaim sedang mereka nantikan. See, they miss the opportunity. Ketakutan mereka akan kehilangan kuasa membuat mereka menolak tanda besar Allah di dalam pribadi Yesus dan merencanakan kejahatan yang pada akhirnya akan menggenapi rencana penebusan Allah bagi umat manusia. Dia mati untuk menebus dosa kita. Tanda waktu ilahi. Ayat ini juga menyoroti ketegangan antara rencana manusia dan rencana kedaulatan Allah. Yesus yang mengetahui niat mereka mengundurkan diri ke sebuah desa terpencil yang bernama Efraim. Ya, buah ganda ini tadi, kematian dan kebangkitan. Ia tidak akan ditangkap sampai waktu yang ditentukannya, yaitu Paskah. Saat Yerusalem dipenuhi orang-orang dari segala penjuru, menyediakan panggung publik untuk penyalipan dan kebangkitannya. Perintah yang diberikan dalam Yohanes 11 ayat 57 itu sendiri menyiapkan panggung bagi pemenuhan misi Yesus Kristus ini. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami telah menyelesaikan pembahasan Injil Yohanes pasal yang ke-11. Biarlah ini mendatangkan kepujian dan kebesaran kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Setiap telinga yang mendengar, merenungkan, akan Kau berkati ya Tuhan. Engkau mencelikkan mata rohani mereka, sehingga mereka mengerti tujuan dan misi kedatangan Kristus ini. Sehingga kami tidak melewatkan suasana Natal tentang kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu secara sia-sia. Tapi mengerti Dia datang untuk membayar upah dosa kami. Mari Bapa beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa kembali pada kesempatan mendatang saat kita membahas Injil Yohanes pasal yang ke-12, saat dan waktunya Tuhan. Saya Hari Lee dari Los Angeles, mohon diri, Shalom.